Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Sebuah ruang bawah tanah di perpustakaan pusat universitas ternama di Jogja. Suasananya lembab dan remang. Lampu neon menggantung di langit-langit, berkedip seperti hendak padam. 3 penyidik dari Bareskrim Polri tengah menyusuri rak-rak kayu yang dipenuhi dokumen tua. Hari ini kita pastikan. Kalau memang ada di sini, kita bawa, ujar salah satu penyidik. Tangannya menarik map tebal berdebu yang tertulis nama. Mulyono, 1989. Salah satu nama yang sejak lama menjadi sorotan publik, mantan pejabat yang pernah menjabat posisi penting di pemerintahan pusat. Tapi kini, ia dituduh memiliki ijazah palsu. Ketika map itu dibuka, seketika semua terdiam. Lembar demi lembar di dalamnya tampak terlalu bersih. Tidak ada warna kekuningan. Tidak ada aroma khas dokumen lama. Seakan-akan baru saja dicetak kemarin. Salah satu penyidik menyipitkan mata. Kok bisa? Sebersih ini ya? Lalu ia menunjuk halaman pengesahan. Tanda tangan ini, lihat deh. Terlalu tegas. Tinta masih segar. Dugaan awal mulai muncul. Ini bukan skripsi dari tahun 1989. Ini sesuatu yang lain. Nama pembimbing dalam dokumen itu merujuk pada Profesor M. Sabar Anwar, seorang akademisi tua yang dulu mengajar di kampus tersebut. Tanpa buang waktu, tim langsung menyambangi rumahnya di Sleman. Profesor Sabar kini telah pensiun. Langkahnya lambat, suaranya pelan. Ketika diberikan skripsi atas nama Mulyono, ia membaca halaman judulnya berkali-kali. Tangannya bergetar. Saya tidak mengingat mahasiswa ini. Dan saya tidak pernah membimbing skripsi dengan judul seperti ini. Penyidik saling pandang. Suasana berubah tegang. Satu dugaan kini makin menguat, skripsi ini palsu. Tapi siapa yang bisa membuktikannya secara ilmiah? Jawabannya datang dari ribuan kilometer jauhnya, dari Jazirah Arab. Seorang ahli forensik dokumen yang reputasinya telah mengguncang dunia pendidikan di berbagai negara. Seorang pria yang akan membongkar semuanya, tak dengan tuduhan, tapi dengan bukti ilmiah. Namanya Dr. Hisham Al-Kindi, warga negara Arab Saudi. Seorang ahli forensik dokumen yang telah puluhan kali dihadirkan dalam sidang pengadilan internasional untuk menguak kasus pemalsuan ijazah dan dokumen akademik. Ia bukan sekadar akademisi. Ia adalah spesialis dalam membaca bahasa tinta, usia kertas, dan keaslian tanda tangan. Kedatangannya ke Jogja membawa suasana baru dalam penyelidikan ini. Ia disambut oleh tim dari Bareskrim dan perwakilan lembaga audit independen. Tanpa banyak kata, Dr. Hisham membuka koper kecil berisi alat-alat laboratorium portabel, mikroskop digital, lampu ultraviolet, scanner tekanan tinta, hingga cairan penguji usia serat kertas. Hari pertama, ia langsung meminta dokumen asli skripsi milik Mulyono untuk diteliti. Bertempat di ruang isolasi arsip universitas, ia duduk sendiri, mengamati setiap lembar skripsi itu dengan ketelitian nyaris tanpa kedip. Penyidik yang menunggu di luar hanya mendengar suara alat-alat scanner menyala. Sesekali bunyi kamera kecil mengabadikan detail lembaran. Tapi tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Dr. Hisham selama berjam-jam. Hingga menjelang maghrib, ia memanggil salah satu penyidik dan berkata, "Saya menemukan sesuatu di halaman 13. Tapi saya butuh waktu untuk mengonfirmasi." Halaman 13. Bagian yang memuat teori utama dan kutipan yang menjadi dasar argumentasi dalam skripsi tersebut. Tanpa halaman itu, skripsi ini kehilangan pondasinya. Ketika malam tiba, Dr. Hisham mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ia menulis dengan bahasa Arab. Salah satu penyidik bertanya pelan, "Apa yang Anda lihat, Doktor?" Dr. Hisham menjawab singkat,
Halaman itu tidak berasal dari tahun 80-an. Tinta dan kertasnya terlalu muda. Sebuah kalimat yang singkat, tapi cukup untuk membuka jalan menuju bukti yang lebih dalam. Hari berikutnya, analisa lebih lanjut dilakukan. Pagi harinya, Dr. Hisham kembali memasuki ruang isolasi arsip dengan membawa satu alat tambahan, lampu ultraviolet spektrum tinggi. Ia menyuruh semua orang menjaga jarak. Hanya ia dan dokumen skripsi itu yang berada di balik meja kaca transparan. Satu persatu halaman disinari. Warna tinta pada tiap halaman memancarkan refleksi berbeda di bawah sinar UV. Tinta tahun 80-an seharusnya tidak memiliki zat kimia tertentu yang baru ditemukan pasca tahun 2000. Ketika lampu UV diarahkan ke halaman 13, cahaya memantul terang keunguan. Dr. Hisham langsung menghentikan proses dan memperbesar tampilannya menggunakan mikroskop digital. Ia menuliskan keterangan dalam bahasa Inggris pada lembar pengujian. Ink content indicates synthetic polymer introduced post 2002. Tinta halaman itu bukan berasal dari era mesin ketik manual, tapi dari printer modern. Ia mengangkat kepalanya, menatap para penyidik yang berdiri di balik kaca. Halaman ini ditambahkan belakangan. Seorang penyidik bergumam, jadi skripsi itu bukan satu kesatuan sejak awal. Dr. Hisham mengangguk. Ia lalu memindai lembar lainnya. Ia mencatat bahwa sebagian besar skripsi memang tampak sesuai, tetapi terdapat setidaknya 3 halaman yang tidak konsisten dalam jenis tinta, tekstur kertas, dan cara pengetikannya. Bahkan ukuran marin kanan-kiri berbeda secara presisi milimeter. Salah satu lembar bahkan menunjukkan jejak pemotongan ulang menggunakan alat pemangkas modern. Lihat garis serat kertas ini, katanya, menunjuk detail kecil seperti luka halus di sisi kertas. Ini pemotongan mesin potong digital, bukan gunting manual atau mesin jilid lama. Bukti-bukti itu terus bertambah. Tapi semuanya masih berputar pada satu pertanyaan yang belum bisa dijawab. Siapa yang menyusun ulang skripsi ini? Dan kenapa bisa masuk ke dalam arsip resmi universitas? Dr. Hisham tak langsung menjawab. Ia meminta dokumen pembanding, skripsi mahasiswa lain dari tahun yang sama. Ia ingin melihat, apakah ada pola, atau justru keanehan yang hanya dimiliki satu nama, Mulyono. Hari keempat, Dr. Hisham memulai uji perbandingan. Ia meminta 5 skripsi asli dari lulusan tahun 1989 di jurusan yang sama. Arsip kampus pun membawakan dokumen-dokumen tersebut. Semua masih dalam jilidan tua, sebagian bahkan mulai menguning dimakan waktu. Satu persatu, ia letakkan berdampingan dengan skripsi milik Mulyono. Ia mengukur ketebalan kertas, meneliti warna dasar, dan menyinari seratnya menggunakan lensa mikroskopis. Hasilnya mencengangkan. Kertas tahun 80-an memiliki struktur serat yang lebih kasar, berwarna kusam, dan mudah rapuh. Jelasnya sambil memperlihatkan salah satu lembar pembanding. Tapi ini, ia menunjuk skripsi Mulyono. Ini kertas jenis high-grade acid-free yang baru populer di pasaran setelah tahun 2002. Ia menambahkan bahwa produsen kertas jenis tersebut tidak pernah memasarkannya di Asia Tenggara pada tahun 1989. Dengan kata lain, tidak mungkin skripsi itu diketik dan dicetak di masa yang seharusnya. Penyidik mencatat detail tersebut dengan cepat. Tak hanya itu, Dr. Hisham juga membandingkan teknik jilid dan jenis staples yang digunakan. Ia menunjukkan, ini staples skripsi pembanding, berbahan besi, sudah berkarat. Sementara ini, ia menunjuk jilidan Mulyono, berbahan stainless, model terbaru yang mulai digunakan secara massal setelah tahun 2003. Semakin hari, lapisan kebohongan mulai mengelupas. Tapi belum ada satupun bukti yang benar-benar menyentuh aspek paling krusial dalam skripsi, tanda tangan pembimbing. Jika bagian itu juga terbukti palsu, maka keseluruhan kelulusan Mulyono bisa dianggap cacat fatal. Dr. Hisham memandangi halaman pengesahan sekali lagi. Ia lalu berkata pelan, saya butuh sampel tanda tangan asli Profesor Sabar Anwar dari tahun yang sama. Permintaan itu langsung dipenuhi.
Puluhan dokumen akademik lama dikeluarkan dari arsip dan diserahkan kepadanya. Kini, ujian terakhir akan dimulai, membongkar tanda tangan yang selama ini dianggap sebagai simbol keabsahan skripsi. Pagi itu, ruang analisis forensik kembali dipenuhi keheningan. Di hadapan Dr. Hisham, terhampar lebih dari 50 dokumen akademik resmi milik universitas ternama di Jogja. Semuanya memuat tanda tangan asli milik Profesor M. Sabar Anwar dari kurun tahun 1985 hingga 1995. Tanda tangan itu kemudian dipindai dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak analisis tekanan dan pola tulisan tangan. Sebuah metode yang mampu mendeteksi keaslian tulisan berdasarkan kecepatan goresan, sudut tekanan, serta kecenderungan arah lengkung. Setelah semua data terkumpul, Dr. Hisham membuka halaman pengesahan dari skripsi Mulyono dan menyorotnya dengan alat pembaca tekanan tinta digital. Beberapa detik kemudian, layar monitor menampilkan grafik perbandingan. Salah satu grafik menyala merah. Ini bukan tulisan tangan alami, ujar Dr. Hisham sambil menunjuk grafik. Garis tekanannya tidak konsisten. Tidak ada jeda alami dalam tarikan tinta. Ini kemungkinan besar hasil digital tracing atau tempelan hasil pemindaian. Penyidik terperangah. Jadi tanda tangan ini palsu. Tidak berasal dari tangan Profesor Sabar. Itu pasti, jawabnya tegas. Untuk memastikan, Profesor Sabar sendiri kembali dihadirkan. Di usianya yang semakin renta, ia menatap halaman pengesahan itu dengan pandangan kosong. Saya tidak pernah menandatangani skripsi ini, ucapnya lirih. Saya tidak kenal Mulyono secara pribadi, dan judul ini, saya tidak pernah menyetujuinya. Kalimat itu menutup keraguan. Bukan hanya tinta dan kertas yang mencurigakan, tapi juga tanda tangan, simbol utama keabsahan akademik, telah dipalsukan. Penyidik mencatat bahwa jika tanda tangan pembimbing tidak sah, maka kelulusan Mulyono pun otomatis gugur secara hukum dan etika akademik. Namun, bukti-bukti ini masih harus diuji di hadapan forum yang lebih besar. Bukan hanya penyidik, tapi publik akademik dan masyarakat luas. Sebuah simposium ilmiah nasional pun dipersiapkan. Dr. Hisham akan berbicara di sana. Semua bukti akan dipaparkan secara terbuka. Kebenaran akan diletakkan di meja, bukan lewat opini, tapi lewat ilmu pengetahuan. Auditorium kampus terbesar di Jogja pagi itu dipenuhi para akademisi, mahasiswa, jurnalis, serta utusan dari lembaga hukum. Di layar besar terpampang satu kalimat. Uji forensik skripsi Mulyono, kajian ilmiah atas dokumen akademik. Dr. Hisham Al-Kindi berdiri di podium, mengenakan jubah coklat muda dan peci putih. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam. Di hadapannya, 5 slide utama sudah siap ditayangkan. Slide pertama, analisis kertas. Ia menunjukkan serat kertas skripsi Mulyono yang menggunakan bahan produksi pabrik Eropa tahun 2002. Jenis ini tidak tersedia di Indonesia pada tahun 80-an, ujarnya. Slide kedua, spektrum tinta. Gambar cahaya ultraviolet memperlihatkan tinta halaman 13 menyala berbeda dari tinta lainnya. Ini tinta sintetis yang baru dipasarkan secara global pada tahun 2005. Slide ketiga, perbedaan marin dan pengetikan. Ia menyoroti ketidakkonsistenan marin dan jenis huruf. Ini bukan mesin ketik. Ini printer modern. Satu halaman disisipkan di antara lembaran lama. Slide keempat, tanda tangan palsu. Grafik tekanan tangan digital diperlihatkan. Garis merah menunjukkan ketidakwajaran dalam alur gerak tangan. Tidak ada ritme alami. Ini hasil duplikasi digital. Slide kelima, rekonstruksi digital. Ia memperlihatkan bagaimana tanda tangan asli Profesor Sabar diambil dari dokumen lama, dipindai, lalu ditempel ke halaman skripsi Mulyono menggunakan perangkat lunak pengolah gambar. Ruangan senyap. Tidak ada yang berbicara. Dr. Hisham menutup presentasinya dengan satu kalimat tenang. Ini bukan sekadar pemalsuan dokumen. Ini adalah pengkhianatan terhadap integritas akademik. Beberapa dosen senior terlihat mengangguk pelan.
Seorang mahasiswa menunduk, menahan emosi. Wartawan mulai menulis cepat. Sorotan kamera menyorot wajah-wajah tegang. Perwakilan dari universitas pun dipanggil naik. Namun, tak satu pun dari mereka memberikan bantahan. Semua bukti terpampang terlalu telanjang untuk dibantah. Salah satu jurnalis bertanya lantang, jika skripsi ini palsu, bagaimana mungkin Mulyono bisa lulus dari kampus ini? Siapa yang meloloskan? Siapa yang tutup mata? Tak ada jawaban dari pihak universitas. Semua hanya diam. Dan publik yang menonton siaran langsung forum itu, mulai bergemuruh di media sosial. Satu tagar mendadak muncul dan melejit ke puncak trending nasional. Skripsi Mulyono. Pagi itu di ruang tamu rumahnya yang mewah, Mulyono duduk termenung. Jasnya tetap rapi, dasinya terikat sempurna, tapi wajahnya pucat. Di meja, tumpukan koran lokal dan nasional memajang headline yang seragam. Skripsi Mulyono diduga palsu. Forensik ungkap kecurangan di Universitas ternama Jogja. Integritas mantan pejabat dipertanyakan. Telepon genggamnya berdering, lalu berhenti. Berkali-kali, ia tak mengangkatnya. Termasuk dari partainya sendiri. Istrinya masuk membawa teh hangat, namun ia tak menyentuhnya. "Yah, kita harus bicara dengan anak-anak," lirih sang istri. Mulyono mengangguk pelan, matanya sembab. Ia baru saja menerima surat dari partai, pemecatan. Tidak hanya itu, gelarnya pun sedang dalam proses pencabutan oleh kampus. Dan yang lebih menyakitkan, cucunya sendiri kini tak berani menyapa kakeknya di video call sekolah. Sementara itu di kampus, rektor yang baru ditunjuk menyampaikan pidato klarifikasi terbuka. Dengan suara berat, ia menyatakan, "Kami menemukan adanya kelalaian dan manipulasi dalam proses akademik yang terjadi puluhan tahun lalu. Semua yang terlibat sedang dalam pemeriksaan internal." Tak lama setelah pidato itu, satu berita mengejutkan muncul dari Kejaksaan Tinggi. Mereka resmi membuka penyelidikan pidana terhadap pemalsuan dokumen akademik yang dilakukan oleh Mulyono. Undangan klarifikasi pun dilayangkan. Bukan sebagai pejabat, tapi sebagai tersangka awal. Malam harinya, hujan turun deras di Jogja. Di sebuah sudut musola kecil, dua orang prajurit yang dulu mengawal proses ini, Letda Niko dan Sersan Mesak, duduk bersila bersama seorang pensiunan dosen tua yang dulu sempat menjadi kolega Pak Harto Widodo. "Keadilan itu mungkin terlambat," ucap si dosen sambil menatap langit-langit, "tapi ia akan tetap datang." Letda Niko menunduk, sementara Mesak menyeka air matanya diam-diam. Bukan karena gembira, tapi karena getir. Satu kebenaran berhasil ditampakkan, tapi juga memperlihatkan luka besar dalam sistem pendidikan negeri ini. Dan dari layar kecil milik seorang mahasiswa yang sedang duduk di angkringan, video presentasi Dr. Hisham kembali diputar. Kali ini, dengan caption sederhana, "Integritas bukan untuk dijual." Cerita ini bukan sekadar tentang seorang tokoh yang terjatuh karena kebohongannya, tapi tentang harga sebuah kejujuran, dan perjuangan panjang demi menjaga ilmu dari tangan-tangan yang tak layak memilikinya. Setiap kebohongan mungkin bisa disembunyikan sementara waktu, tapi tidak selamanya. Gelar dan jabatan bisa dibeli, tapi kehormatan hanya dimiliki oleh mereka yang jujur dan menjaga amanah ilmu. Ketika seseorang memalsukan ijazah, ia bukan hanya menipu institusi atau masyarakat, tapi juga mengkhianati generasi masa depan yang belajar dengan sungguh-sungguh. Kisah ini mengingatkan kita bahwa integritas lebih berharga daripada pencitraan, dan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya, meski melalui liku dan luka. Demikian kisah yang penuh pelajaran hari ini. Semoga cerita ini menambah wawasan dan menggugah nurani kita untuk terus menegakkan kejujuran dalam profesi apapun yang kita jalani. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Dukungan dari sahabat semua sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kisah ini bermanfaat. Mari bersama tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh hikmah lainnya di channel Langkah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sholawat dan salam untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di langkah kisah berikutnya.